Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, selamat pagi orang tua. Terima kasih untuk anak-anak dan orang tua yang masih semangat sampai hari ini untuk belajar daring, dan terima kasih untuk orang tua yang masih setia, masih semangat untuk mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih juga atas kerjasamanya sampai hari ini, dan saya berharap, sekolah berharap kita masih bisa bekerja sama. Baik, tidak usah berlama-lama, hari ini kita masih bertemu dan belajar di tema 2, subtema 1, dan hari ini kita sudah masuk ke pembelajaran 2 dan 5. Ada dua muatan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama hari ini ya anak-anak ya. Yang pertama ada mempel PPKN dan bahasa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan belajar bersama-sama bahasa Indonesia, mengenal wujud benda. Nah, kemarin kita sudah belajar sedikit mengenal wujud benda dari kata dan artinya. Kalau sekarang kita akan mulai praktek nih, ya sudah mulai praktek. Nah, perhatikan di layar. Baik, Bu Ina sudah menyediakan satu gambar di layar yang ada. Anak-anak bisa memperhatikan, bisa dilihat ada gambar apa itu? Iya, ada gambar gelas dan pensil. Nah, kalau anak-anak perhatikan gambar di gelas tersebut, ya, gambar yang ada di gelas tersebut, ya, kita pakai pointer dulu. Gambar yang ada di gelas, ya ini gelas kosong ya anak-anak ya, tidak diisi air, tidak diisi pasir, tidak ada isinya apa-apa, hanya gelas kaca biasa. Anak-anak di rumah punya gelas kaca ya, yang bening, yang warnanya bening, jadi yang tidak berwarna, yang bening, jadi yang bisa tembus pandang seperti ini. Nah, kalau kita masukkan pensil ke dalam gelas seperti ini, maka pensil ini masih tetap berbentuk seperti pensil. Ya tidak? Coba anak-anak bisa praktekkan sambil memperhatikan penjelasannya Bu Intan. Anak-anak juga bisa praktekkan, bisa mengambil gelas bening ya, kemudian pensil diletakkan di dalam gelas. Pensilnya berubah bentuknya tidak? Misalnya pensilnya berubah menjadi gelas juga, atau pensilnya bentuknya berubah menjadi cangkir, atau malah berubah menjadi penghapus. Tidak ya, pensilnya ya tetapnya bentuknya seperti pensil, sama seperti pensil. Nah, contoh kedua kita ganti. Kalau tadi pensil, sekarang penggaris. Anak-anak punya penggaris di rumah? Nah, kalau punya, coba letakkan penggarismu di dalam gelas tadi. Ya, ini gelasnya masih sama ya anak-anak ya, pakai gelas, tidak diisi apa-apa, tidak diisi air, tidak diisi apapun, gelas kosong. Kemudian penggarisnya kamu masukkan ke dalam gelas. Apa yang akan terjadi? Apakah penggarisnya akan berubah bentuk, atau penggarisnya berubah bendanya? Ya, tadinya penggaris setelah dimasukkan ke gelas berubah menjadi pensil misalnya, atau berubah menjadi setip misalnya. Tidak, ketika penggaris itu dimasukkan ke dalam wadah seperti ini, ya bentuknya akan seperti penggaris itu sendiri. Ya, kalau tadi penggarismu yang kamu masukkan warnanya merah, ya warnanya akan tetap merah, tidak akan berubah. Kalau tadi penggarisnya yang kamu masukkan berbentuk segi 4 seperti ini, persegi panjang, ketika kamu masukkan ke dalam gelas, ya bentuknya akan tetap seperti persegi panjang atau segi 4. Sama, tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Nah, sekarang kalau kita ganti, perhatikan anak-anak, di gambar yang ada di layarmu ini ada 3 wadah, yang satu gelas, yang satu mangkok, yang satu botol. Nah, ya, kita akan sedikit bereksperimen, sedikit melakukan percobaan.
Ini bahannya kamu bisa ambil gelas, bisa ambil mangkok ya. Tidak harus gelas kaca atau mangkok kaca, bisa menggunakan plastik biasa. Kemudian botol. Kalau kamu punya di rumah punya botol minum yang dari plastik ya tidak apa-apa, itu dipakai saja biar tidak pecah ya. Nah, ketika Bu Intan memasukkan air, ini air ke dalam gelas ya, maka air itu akan berbentuk seperti gelas. Ya kan? Ini gelas yang ada di gambarmu ini bening. Akan terlihat sekali ini, kelihatan. Kalau Bu Intan tuang air ke dalam gelas, ya, dituang air. Ya, dituang air ke dalam gelas. Ya. Tuang air. Nah, tuang air atau mau tuang sirup, mau tuang kecap, mau tuang saus ya. Nah, yang cair-cair itu dituang ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas itu. Ya, kelihatan ya anak-anak ya. Bentuknya ya sama. Beda dengan penggaris dan pensil tadi. Ketika penggaris dan pensil tadi Bu Intan masukkan ke gelas, bentuknya ya tetap seperti pensil dan penggaris. Tapi berbeda dengan air, anak-anak lihat. Ya, ketika Bu Intan tuang air ke dalam gelas yang bentuknya seperti ini yang ada di layarmu, maka airnya juga akan berbentuk seperti wadahnya. Wadahnya bentuknya tabung seperti ini. Ya, mengecil ke bawah. Maka airnya akan terlihat berbentuk seperti wadahnya, seperti gelas yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu, kalau air yang ada di gelas tadi, ya, air yang ada di gelas, Bu Intan tuang ke dalam mangkok. Bentuknya lebih lebar. Ya, bentuknya lebih lebar, lebih besar ya. Tapi tidak tinggi karena lebih tinggi gelasnya. Jadi air yang ada di dalam gelas ini langsung Bu Intan tuang ke dalam mangkok. Bu Intan pindah nih airnya. Bu Intan pindah ke dalam mangkok. Maka apa yang akan terjadi? Air yang tadi berbentuk seperti gelas, ya toh, berubah menjadi bentuknya seperti mangkok. Jadi pasti akan berubah. Kalau tadi wadahnya bentuknya seperti ini, ketika airnya Bu Intan tuang ke dalam mangkok seperti ini, maka airnya pun juga akan berubah bentuknya. Tetap jadi air, tetap air, tidak akan berubah jadi kristal, tidak akan berubah menjadi kapur, batu, tidak, tetap air, tetapi bentuknya itu akan berubah. Berubah menjadi apa bentuknya? Ya, seperti wadahnya. Ya, kalau kamu perhatikan di dalam gambar ini, bentuk mangkoknya seperti ini. Maka air yang tadinya ketika ada di dalam gelas berbentuk seperti gelas, ketika dituang ke dalam mangkok, maka bentuk airnya juga akan mengikuti mangkok. Bentuknya akan mengikuti mangkok. Berarti air ini bisa berubah, bentuknya bisa berubah. Ya. Nah, sekarang kalau airnya tadi yang ada di mangkok, tadi kan gelas, dari gelas dituang ke mangkok. Sekarang dari air yang ada di mangkok, Bu Intan tuang ke dalam botol. Nah, airnya yang tadi dari mangkok, Bu Intan tuang nih ke botol. Ya. Terus Bu Intan tutup seperti yang ada pada gambar, ditutup biar tidak tumpah ya. Maka apa yang akan terjadi? Bentuknya juga akan berubah lagi. Berubah seperti apa? Ya manut sama wadahnya, sesuai dengan wadahnya.
Kamu lihat botolnya bentuknya seperti ini, tabung ya. Bagian bawahnya ini tabung, seperti tabung begini. Ya. Ya bentuknya akan menyesuaikan dengan botolnya. Ya. Jadi air ketika dituangkan ke dalam suatu wadah, entah itu gelas, mangkok, botol, atau ember, atau piring, maka bentuk air tersebut akan berubah sesuai dengan wadahnya, wadah yang ditempatinya. Berbeda dengan pensil dan penggaris tadi. Pensil mau ditaruh di dalam gelas, bentuknya ya akan tetap seperti pensil. Penggaris kamu letakkan di dalam sebuah mangkok, ya bentuknya akan seperti seperti penggaris itu. Berbeda dengan air. Kalau air ya sesuai wadahnya. Taruh di gelas ya seperti bentuknya seperti gelas. Taruh di mangkok ya bentuknya akan seperti mangkok. Taruh di botol ya tetap dia akan mengikuti bentuk dari tempatnya, dari wadahnya. Ya, itu bedanya pensil penggaris dengan air. Ya, ini bisa diganti menjadi sirup misalnya. Anak-anak kalau di rumah punya sirup itu kan biasanya ditaruh di botol ya. Nah, di botol, maka bentuk sirup itu akan mengikuti botolnya. Bentuk botol kan seperti ini, ya dia akan ikut. Nanti ketika kamu ingin membuat sirup misalnya, es sirup misalnya ya, kan sirup dituang di dalam gelas ditambah air. Maka yang tadi sirupnya bentuknya seperti botol, kalau ditaruh di dalam gelas, maka dia akan mengikuti gelasnya. Ya. Kan gelas itu bentuknya macam-macam, cangkir macam-macam. Ada yang agak gemuk gitu. Ada yang lurus, ya. Ada yang seperti digambar seperti ini. Ya dia akan mengikuti seperti itu. Itu air. Nah, berbeda dengan ini. Nah, anak-anak coba perhatikan di LKS-mu. Ya, di LKS-mu. Coba sambil anak-anak melihat di lembar LKS-mu. Ya, halaman berapa itu? Ya. Coba halaman berapa sambil menunggu ya. Ya, halaman 3. Di tugas Romawi 1 ya. Nah, isilah kolom di bawah ini dengan tanda centang. Jadi nanti tugasnya anak-anak hanya memberi tanda centang pada kolom ya, di tempat yang sesuai. Jadi tidak semua dicentang. Jadi harus disesuaikan ya. Letakkan benda-benda di bawah ini ya ke dalam gelas dan mangkok kecil. Jadi anak-anak siapkan dulu gelas. Tidak harus kaca ya, plastik saja. Nanti kalau jatuh biar tidak pecah ya. Terus ada mangkok kecilnya juga atau piring ya, silahkan. Jadi ada 2 tempat yang bentuknya berbeda ya. Lalu amatilah apakah bendanya berubah bentuk seperti wadahnya atau tidak. Berubah atau tetap. Tetap itu kan artinya tidak berubah. Seperti penggaris tadi ya tetap seperti penggaris, tidak berubah. Pensil ya tetap pensil, tidak berubah. Nah sekarang 5 benda yang ada di dalam soal ini, ada sendok, ada pensil, ada sirup, ada kecap, ada air ya. Kalau kamu di rumah kehabisan kecap bisa diganti dengan yang lain ya, misalnya dengan saus ya, atau diganti dengan air teh, bukan tehnya ya. Kalau tehnya kan tidak akan berubah bentuk, apalagi kalau tehnya bukan teh celup itu ya. Air teh, maksudnya teh yang sudah dicampur dengan air, atau air kopi ya misalnya. Nah, sendok, pensil, sirup, kecap, air. Coba misalnya Bu Intan beri 1 contoh nih, nomor 1 sendok. Di rumah pasti punya sendok ya. Sendoknya tidak harus sendok besar, sendok kecil juga boleh. Tidak harus sendok yang dari aluminium. Bisa pakai sendok yang dari plastik ya, tidak apa-apa. Oh iya, namanya sendok aja ya. Sendok kamu taruh di dalam gelas. Ya, bentuknya seperti sendok apa sudah berubah jadi abu misalnya?
Terus setelah itu sendok yang tadi yang kamu masukkan ke dalam gelas dipindah ke mangkok. Apakah bentuknya berubah menjadi mangkok atau tetap jadi sendok? Kalau misalnya bentuknya tetap jadi sendok, bentuknya seperti sendok, berarti dia akan tetap. Beri tanda centang di kolom tetap. Ya, tapi kalau tadinya bentuknya seperti sendok, Bu, setelah saya taruh di mangkok kok bentuknya seperti mangkok ya, kok berubah menjadi seperti gelas ya, oh berarti dia berubah centang di bagian berubahnya. Jadi anak-anak belajarnya hari ini sambil bermain ya, tapi cari yang aman, tidak usah cari yang berbahaya, yang kaca-kaca tidak usah, pakai yang plastik atau melamin atau apalah bahan yang tidak pecah kalau jatuh ya. Kemudian kamu taruh benda-benda yang ada di Bu Intan ini, yang sudah Bu Intan tuliskan di sini ini, kamu letakkan di dalam gelasnya. Misalnya kecap tidak usah banyak-banyak ya anak-anak ya, kecapnya kamu taruh full di dalam gelas, tidak perlu eman-eman kecapnya, sedikit aja ya, cuman 1/4 bagian aja sudah cukup ya, untuk melihat apakah dia berubah bentuknya. Maksudnya tadinya kan di dalam plastik, bentuknya kan seperti pipih, seperti yang ada di plastik, kamu taruh di gelas, apakah dia akan memenuhi gelas itu, bentuknya akan seperti memenuhi gelas, seperti mangkok atau tidak. Kalau dia tetap bentuknya magrek kayak sendok seperti itu saja, berarti kan dia tetap. Tapi kalau misalnya ketika tak taruh di gelas kok bentuknya memenuhi gelas itu ya, oh berarti dia berubah. Tak taruh di mangkok kok memenuhi mangkoknya ya, oh dia berubah. Berarti ya dicentang di kolom berubah. Gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang yang kedua, ini materinya mudah, ini kan sudah ya tuh. Nah sekarang aturan di rumah, kita juga akan belajar hari ini tentang yang namanya aturan di rumah. Tata tertib di rumah itu contohnya apa saja ya. Bu Intan menggunakan masker ya, karena Bu Intan melakukan rekaman di dalam kantor, di lingkungan sekolah, jadi tidak boleh lepas masker ya, harus prokes. Nah ini adalah 8 contoh aturan di rumahku. Nah mungkin di rumahnya anak-anak aturannya agak sedikit berbeda dari yang Bu Intan tuliskan di sini, ya tidak apa-apa. Yang penting aturannya untuk suatu hal yang baik. Nah, ini aturan di rumahku. Ini tidak jauh berbeda dengan aturan di rumahnya Bu Intan. Tidak jauh berbeda ya. Mungkin ada sedikit perbedaan tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, ini Bu Intan bacakan. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. Nah, setelah bangun merapikan tempat tidur. Siapa yang di rumah kalau bangun tidur tidak merapikan tempat tidurnya? Ayo ngaku ya. Nah mulai sekarang yang belum terbiasa merapikan tempat tidurnya, belajar untuk merapikan tempat tidurnya ya. Tidak harus berat-berat. Misalnya selimutmu ukurannya kecil, dilipat ya, dilipat. Terus spraynya dirapikan, bantalnya juga ya. Nah, itu juga salah satu contoh membantu orang tua, itu salah satunya seperti itu ya. Jadi tidak bangun tidur, bangun ditinggal selimutnya di sana di pojokan, masih uwel-uwelan. Nah, uwel-uwelan itu tidak rapi, tidak dilipat begitu ya. Terus bantalnya masih berserakan, miring ke kanan, miring ke kiri, spraynya tidak rapi, coba dirapikan biar kelihatannya tuh kamarmu tuh rapi ya, bersih gitu ya. Nah, terus selalu minta izin bila bepergian. Nah, ini yang nomor 3 itu harus ya anak-anak ya. Ketika kamu ingin pergi keluar, misalnya ingin belajar kelompok misalnya, kamu harus izin dengan orang tua ya. Kalau sekarang malah justru wajib, harus benar-benar izin. Karena Bu Intan percaya anak-anak tuh sekarang masih main ya Pak ya.
ya. Dengan posisi kondisi kita seperti ini ya, pandemi, kamu dilarang bermain, itu tidak mungkin kamu di rumah terus, pasti ada mainnya di luar rumah, entah dengan satu teman atau dua teman ya. Tapi kalau bisa anak-anak jangan terlalu sering berkerumun ya, cukup satu atau dua, dan itu pun kamu pastikan harus sehat temannya. Kalau perlu pun enggak usah main lah, bisa mainan di dalam rumah kan bisa ya, harus jaga kesehatan. Kalau memang harus bermain di luar rumah, walaupun itu ke rumah tetangga sebelah misalnya, jangan lupa pakai masker, itu wajib ya. Bu Intan juga misalnya ada keperluan ke rumah tetangga, misalnya harus bayar arisan ya. Kalau sekarang kan sudah tidak ada arisan ya anak-anak ya, karena memang tidak diperbolehkan, tapi kan harus ada iurannya, harus ada. Bu Intan harus bayar. Bu Intan ketika keluar walaupun rumahnya cuma sebelahnya Bu Intan, tapi Bu Intan pasti pakai masker. Ketika ada orang, misalnya kalau sekarang kan ada GoFood ya, Bu Intan kadang juga tidak sempat masak, harus pesan GoFood. Ketika Bu Intan menerima paketan makannya Bu Intan juga harus keluar pakai masker. Walaupun itu ada di lingkungan rumahnya Bu Intan, tapi Bu Intan mewajibkan diri untuk pakai masker, untuk menjaga dirinya Bu Intan, menjaga dirinya drivernya, dan menjaga keluarga. Anak-anak juga harus begitu. Ketika keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker ya, itu wajib sekarang ya, untuk menjaga kesehatan kita, keluarga kita, dan orang lain. Nah, sekarang aturan yang keempat di rumah, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, ini biasanya anak-anak lupa ya, keasikan bermain, keasikan nonton TV, waktunya sholat lupa. Keasikan nonton TV, keasikan bermain, tugasnya lupa dikerjakan. Nah, ini biasanya ini penyakitnya anak-anak ini. Nah, bagaimana caranya? Dibiasakan. Kalau waktunya sholat ya sholat, ya ibadah ya ibadah. Waktunya mengerjakan tugas ya kerjakan tugas dengan baik. Jadi tidak boleh lupa dengan waktu, ya. Waktunya sholat, waktunya makan siang, waktunya bubuk siang. Nah, biasanya anak-anak sekarang itu kalau disuruh tidur siang tidak mau, susah. Padahal bubuk siang itu, tidur siang itu bagus ya. Ketika anak-anak tidur, itu otak kita istirahat sebenarnya. Tetapi syaraf atau ibarat syaraf itu seperti benang yang ada di otak kita itu sedang bekerja biar jadi pinter. Tapi kalau kamu tidak istirahat, digunakan untuk bermain terus, belajar terus. Bu Intan senang kalau anak-anak belajar, tapi kan juga tidak terus-terusan ya. Kamu juga harus punya waktu untuk menghibur dirimu sendiri. Nonton TV terus, maka otak kita tidak akan pernah istirahat. Kalau otak kita tidak istirahat, otak kita akan capek. Akhirnya apa? Kalau otaknya capek anak-anak, kamu mudah lelah, badannya ikut lelah. Pusat kita itu kan ada di otak, di kepala. Kita akan merasa capek. Tapi kalau kamu terbiasa tidur siang di rumah, nggak usah lama-lama, setengah jam sampai 1 jam, maka ketika kamu bangun biasanya badannya lebih seger, ya lebih sehat, imunnya meningkat. Nah, kalau badannya seger, sehat, istirahat cukup, itu kan imunnya meningkat. Kita tidak akan mudah lelah, tidak akan mudah sakit ya. Jadi bisa lebih fokus, lebih bisa konsentrasi, memperhatikan pelajaran, memperhatikan nasihat orang tua akan lebih cepat untuk ditangkap. Beda dengan anak-anak yang mungkin istirahatnya kurang. Kenapa istirahatnya kurang? Karena senang bermain, jadi main terus. Dari pagi main, pulang baru maghrib. Nah, itu tidak boleh ya, apalagi kondisi seperti ini. Nah, sekarang aturan yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring ya. Ini jadi setelah makan piringnya langsung dicuci. Anak-anak, ini aturan di
Bapak Ibu guru juga seperti itu kalau di sekolah. Setiap kali kami makan, kami akan mencuci piring, sendok, garpu kami sendiri, ya. Apalagi kondisi pandemi begini, ya. Jadi harus benar-benar pasti harus dibersihkan, ya. Tuh. Kemudian aturan yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Nah, sore hari mungkin kamu bisa bantu-bantu orang tuamu. Bantu-bantu di sini maksudnya apa? Mencari tugas yang mudah untuk kamu lakukan. Misal loh ya. Nyulai. Ya, ambil kemoceng, sulak. Kamu bersihkan meja dari debu, jendela disulai, ya. Meja kursi disulai, itu sudah membantu pekerjaan orang tua. Kalau kamu sudah bisa menyapu, lantai rumah disapu. Bu Intan rasa itu bukan pekerjaan yang berat ya. Dua hal itu kalau kamu biasakan setiap sore, satu, orang tuamu pasti akan senang. Dua, ketika kamu membersihkan seperti itu, melakukan bersih-bersih di rumah, badanmu itu kan bergerak. Itu bagian dari olahraga sebenarnya. Jadi ada dua, badanmu sehat karena tangan dan kaki bergerak. Kan nyulai kan tangannya yang bergerak, ya, kakinya juga bergerak. Selain itu rumah kita juga bersih. Jadi ada dua hal yang bisa kita dapatkan dan semuanya itu baik untuk kita, ya. Nah, yang belum, coba mulai hari ini nanti setiap sore anak-anak bisa membantu pekerjaan orang tua. Nggak usah susah-susah, tidak usah sampai mencuci dulu. Menyapu, membersihkan meja kursi dengan sulak, kemoceng, itu sudah suatu hal yang baik, ya. Terus aturan yang ketujuh, pukul 19 itu berarti jam 7 malam belajar misalnya. Tapi kalau belajar ini tidak, sekarang kalau posisi daring begini kan tidak harus malam ya anak-anak ya. Mau pagi kalau anak-anak mau bisa, siang bisa, sore bisa, malam juga bisa, ya. Jadi kalau sekarang itu belajarnya monggo, terserah anak-anak. Anak-anak mau belajar jam berapapun bisa kalau sekarang karena posisi daring. Tapi kalau sebentar lagi mau PTM, kita tatap muka, nah, anak-anak harus mulai membagi waktu. Ada waktu sekolah, ada waktu mengerjakan tugas, ya, harus dibagi. Kemudian aturan yang ke-8 yaitu tidur pukul 21 itu jam 9 malam. Siapa kalau yang di rumah tidurnya jam 1 malam sekarang? Mentang-mentang besok aku ndak sekolah, aku mau tidur jam 1 malam. Ya sebenarnya enggak apa-apa sih anak-anak ya. Tapi kalau menurut Bu Intan, apa badanmu enggak capek? Kalau jam 1 itu kan berarti nanti tidurmu akan berkurang. Nanti dibangunkan pagi untuk sholat subuh enggak mau. Karena tidurnya kemalaman, ibumu bangunkan, ayo Le, bangun sholat subuh. Gak mau, aku masih ngantuk. Nah itu ya. Jadi walaupun mungkin kita belajar di rumah, anak-anak tidak ke sekolah, dibiasakan kalau tidur jangan terlalu malam, ya, jangan terlalu malam. Nanti kalau terlalu malam biasanya itu akan merubah bangun tidurmu, itu mesti nanti susah, ya toh. Nanti kalau bangunnya kesiangan, tidur siang juga nggak akan bisa. Padahal kita harus menjaga tubuh kita. Kondisi seperti ini tubuh kita benar-benar harus sehat. Salah satunya tidak hanya makan makanan bergizi, tidak hanya olahraga ringan, ya, tapi juga harus istirahat yang cukup. Kalau kamu tidurnya terlalu malam kan berarti istirahatnya tidak cukup anak-anak, ya. Padahal kalau istirahat tidak cukup, mau kamu makan sehat bergizi, mau kamu sudah olahraga, kalau istirahatnya tidak cukup, itu sama saja, malah mempercepat imunnya turun. Kalau imunnya turun, virus, penyakit semua mudah masuk menyerang tubuh kita. Jadi istirahat juga harus cukup. Nah, ini adalah beberapa contoh, Bu Intan bilang beberapa contoh dari aturan di rumah. Ya, kalau misalnya di rumahmu ada aturan lagi, ya tidak apa-apa, karena Bu Intan tahu setiap rumah itu memiliki aturan yang berbeda-beda. Di rumahmu dan di rumahnya Bu Intan pasti akan ada perbedaan.
ya. Mungkin kalau sekarang ditambah setiap kali habis dari luar rumah masuk ke dalam rumah harus cuci tangan, itu juga termasuk aturan, ya, termasuk aturan itu. Terus waktunya sholat harus sholat, itu juga termasuk aturan di rumah, ya. Bagus kalau di rumahmu ada aturan seperti itu. Nah, biasanya aturan di rumah itu tidak tertulis, kecuali mungkin ada orang tuamu yang menuliskan, ya, ditulis di kertas kemudian ditempel di tembok kamarmu misalnya, aturan di rumah ini apa-apa-apa, ya. Tapi biasanya di dalam rumah aturannya itu tidak tertulis. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan, kita kembali lagi ke LKS-nya anak-anak, ya. Di LKS-nya anak-anak masih halaman 3, ya. Di sini ada tugasnya mudah sekali. Tadi kan Bu Ina sudah memberi contoh 8 aturan di rumah, ya. Itu yang sesuai dengan bacaannya tadi. Kalau ada aturan lain di rumahmu ya tidak apa-apa. Nah, tugasnya anak-anak, tuliskan 3 contoh saja. Tadi ada 8. Kalau nulis 3 itu kan tidak banyak ya. 3 saja aturan di rumahmu. Boleh mengambil atau memilih dari contoh yang sudah Bu Intan sampaikan tadi, atau kamu punya contoh yang lain dari yang Bu Intan sampaikan tadi, tidak apa-apa. Yang pasti aturan di rumah. Anak-anak tuliskan 3 saja. Bu Intan sudah siapkan tempat. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kamu tulis di sini. 1 apa, 2 apa, 3 apa. 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Tapi ingat, siapa yang menulis di LKS-mu harus tulisannya anak-anak sendiri. Kalau dibantu orang tua boleh, tapi hanya didiktekan saja. Untuk penulisan di lembarnya harus tulisannya anak-anak. Kalau capek ya sudah, istirahat dulu, ya. Tangannya disenamkan dulu. Mau nonton TV sebentar dulu, mau ada Upin Ipin, boleh. Aduh lapar mau makan dulu, boleh. Haus pengen bikin es sirup dulu, boleh. Yang penting tugasnya selesai dan tidak menumpuk. Kalau tugasnya menumpuk, nanti siapa yang rugi? Ya anak-anak sendiri, capek tangannya harus menyelesaikan, ngebut, ya. Nanti kalau ngebut, Bu Intan yakin dan percaya akhirnya yang menulis bukan anak-anak tapi orang tuanya. Karena kamu pasti nanti kalau capek mulai menangis, rewel, ya toh. Terus kalau sudah marah, akhirnya orang tua yang ngalah. Nah, yang sekolah kan anak-anak. Apalagi kita sudah mau mulai PTM nih, amin, ya toh. Kalau kamu tidak terbiasa menulis sendiri, nanti tangannya kaku, ya. Tangannya kaku. Nanti yang tadinya sudah bisa menulis huruf A sampai Z, karena tidak terbiasa menulis tugasnya sendiri, lupa huruf B kemarin bagaimana ya. Kenapa? Karena tidak terbiasa menulis, ya. Belajar itu kan harus terus-menerus dilakukan ya anak-anak ya. Kalau tidak dilakukan ya lupa, sama, mesti lupa. Ya, setahun tidak sekolah kamu tidak menulis sama sekali, hampir ya 1 tahun kelas 1 kan kamu tidak masuk sekolah, hanya beberapa kali saja, ya toh. Kalau tidak dibiasakan nanti tangannya kaku, lupa huruf A gitu, nulis piye yo. Nah itu ya, jadi sabar, pelan-pelan. Bu Intan tidak memaksa harus sekarang selesai, tapi paling tidak ada, kalau capek ya istirahat. Nanti kalau sudah tidak capek dilanjut lagi, ya. Yang penting tugasnya tidak menumpuk. Kalau menumpuk nanti kamu sendiri yang rugi, capek sendiri, ya. Itu saja materinya Bu Intan hari ini.
ini. Terima kasih sudah memperhatikan, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kalau ada pertanyaan dan perlu dipertanyakan dengan Bu Intan langsung, anak-anak bisa WA lewat Bu Intan, baik di grup maupun pribadi. Kalau misalnya masih bingung bagaimana cara mengerjakan tugas, anak-anak bisa mengulang lagi videonya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.